Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Herlinates dengan NIM 2422411851, program studi PGSD kelas S. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hidup manusia. Hakikat manusia merujuk pada sifat dasar atau ekosim manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya. Ini adalah pemahaman tentang siapa manusia sebenarnya, apa yang menjadi inti dari keberadaannya, dan mengapa manusia memiliki karakteristik yang khas dalam cara berpikir, berperasaan, bertindak, dan berorientasi dengan dunia. Berikut adalah beberapa spesifik mengenai hakikat manusia. 1. Pandangan filosofis. Dalam filosofis, hakikat manusia sering dikaitkan dengan pertanyaan, apa itu manusia? Atau, apa yang membuat manusia menjadi manusia? Beberapa aliran filsafat mengajukan pandangan berbeda mengenai hakikat manusia. Rasionalisme, atau seperti yang dipandang oleh Reich Derchians, menyatakan bahwa akal adalah ciri utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Bagi Descartes, manusia dikenal karena kemampuannya berpikir dan menggunakan rasio secara sadar. Cogita ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Eksistensiisme, atau seperti pandangan Jean-Paul Sartre, berpendapat bahwa hakikat manusia tidak ditentukan sebelumnya, melainkan ditentukan oleh pilihan dan tindakan individu itu sendiri. Manusia dianggap bebas untuk menciptakan makna dan esensi hidup mereka melalui pilihan yang mereka buat. Yang kedua, pandangan biologis. Dari sudut pandang biologis, hakikat manusia dilihat dari sudut evaluasi dan fisiologi. Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berkomunikasi, dan menggunakan alat. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai hasil dari evaluasi yang memiliki otak yang sangat berkembang, yang memungkinkan mereka untuk berpendapat, belajar, dan menciptakan budaya. Yang ketiga, pandangan sosiologis. Dalam sosiologis, hakikat manusia lebih ditentukan pada hubungan sosial, interaksi, dan budaya. Manusia dianggap sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan perilakunya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Hakikat manusia menurut sosiologi mencakup kemampuan manusia untuk beradaptasi dalam masyarakat, berinteraksi dengan individu lain, dan membentuk norma-norma serta nilai-nilai sosial. Yang keempat, pandangan agama. Dalam pandangan agama, hakikat manusia sering dilihat dari sudut pandang penciptaan dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Sebagian besar agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu, seperti untuk beribadah, mengabdi, atau hidup secara moral. Misalnya, dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan fitnah untuk mengenalnya dan hidup dengan moralitas yang baik. Dalam Kristen, manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang diberi kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Yang kelima, psikologis. Dalam psikologis, 5. Psikologi. Dalam psikologi, hakikat manusia dilihat dari aspek kepribadian, perilaku, dan perkembangan individu. Maslow
mengemukakan teori hierarki kebutuhan manusia yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berusaha mencapai aktivitas diri. Berusaha mencapai aktualisasi diri atau